Halo Lur, terima kasih sudah berkenan hadir di Batas Nyata. Kali ini kita akan masuk ke dalam ceritanya Putri. Pada tahun 2009, waktu itu Putri masih duduk di bangku kelas 10 atau 1 SMA di Jakarta. Putri adalah seorang anak tunggal dari keluarga yang sangat menyayanginya. Dia juga punya banyak teman di sekolahnya. Waktu itu, sekolah akan mengadakan study tour ke tempat wisata budaya yang dibangun pada tahun 1755 akibat perpecahan Mataram Islam dengan adanya perjanjian sakral pada masanya. Tempat wisata yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa ini secara resmi telah menjadi bagian Republik Indonesia pada tahun 1945. Tempat yang megah dan sejarah berharga dari masa lalu membuat panitia study tour sekolah Putri ini tertarik untuk mengunjunginya. Sayangnya, orang tua Putri tidak mengizinkan anaknya pergi karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi waktu itu ibunya Putri nih kayak punya firasat buruk gitu tentang kepergian Putri. Tapi, karena teman-temannya Putri bersikeras membujuk, akhirnya orang tua Putri mengizinkan untuk pergi. Dengan catatan, gak boleh macem-macem di sana. Study tour berlangsung selama 5 hari 4 malam. Selama berwisata ini, gak ada hal aneh yang terjadi pada Putri. Layaknya remaja pada umumnya, Putri menikmati perjalanan wisatanya kali ini. Mulai dari dalam benteng, alun-alun, sampai ke gapura. Putri sangat antusias saat berada di ruangan yang penuh dengan alat musik tradisional, yang merupakan pusaka dari masa lampau, terdiri dari instrumen musik perkusi yang digunakan pada seni musik karawitan. Orang Jawa biasa menyebutnya gangsa, dengan nama lain gamelan. Sangat jelas Putri melihat label dan juga mendengar peringatan dari pemandu yang berlaku untuk semua barang termasuk gamelan. Jangan sentuh. Terdapat pemikiran liar di antara teman-temannya Putri tentang larangan tersebut. Katanya, kalau disentuh akan ada hal buruk yang terjadi. Semua teman Putri sangat takut dengan larangan tersebut dan nurut aja tuh. Soalnya nih, mereka nggak mau ada hal buruk terjadi menimpa mereka ataupun semua orang yang ikut study tour di sekolah mereka. Hal ini dikarenakan teman-temannya Putri masih percaya dengan sebab akibat pada dunia nyata yang berhubungan dengan dunia tak kasat mata atau dunia gaib. Dalam kata lain, hal mistis akan terjadi jika melanggar. Bagi Putri, hal mistis itu cuma dongeng aja. Gak ada di dunia nyata yang namanya hal buruk akan terjadi jika menyentuh barang-barang kesenian atau yang melanggar larangan ini akan celaka. Tah cuma larangan menyentuh aja? Logikanya nih, pada masanya aja alat-alat musik ini digunakan kok oleh orang terdahulu. Putri iseng. Dia menyentuh satu persatu barang yang dilarang keras untuk disentuh. Mulai dari gong sampai ke bonang. Satu persatu menelusuri gamelan sambil menyentuh dengan santainya, lalu melanjutkan tur tanpa beban. Putri membuktikan bahwa mitos yang katanya akan terjadi hal buruk jika melanggar larangan di sana, itu nggak nyata.
Saat ini, Putri sudah sampai rumah dengan selamat. Dan gak ada hal buruk atau malapetaka yang terjadi akibat menyentuh barang-barang bersejarah itu. Dengan tenang, Putri bersiap untuk tidur setelah selesai mandi. Putri tidur dengan sangat nyenyak. Sampai tengah malam, tiba-tiba Putri membuka mata. Ia merasakan sesuatu sedang menindih bagian dadanya sehingga sulit untuk bernafas. Putri ingin berteriak meminta tolong, tapi gak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulut Putri. Hening, bahkan tubuh Putri juga gak bisa digerakkan. Putri melihat dari sudut matanya seperti samar-samar sosok pria dewasa berpakaian adat Jawa, tegap dan tinggi. Sosok itu berdiri di sudut kamar Putri, tampak seperti sedang mengawasinya. Putri ingin berteriak meminta tolong, tapi lagi-lagi gak ada suara yang keluar dari mulut Putri. Dia menyerah dan berusaha untuk tenang. Gak lama kemudian, Putri kembali normal dan mencoba untuk melanjutkan tidur, memejamkan matanya lagi. Aktivitas pagi hari sampai malam berjalan seperti biasanya. Pergi ke sekolah, main bersama teman-temannya, tanpa memikirkan kejadian semalam. Putri mencoba untuk berpikir positif dengan menyimpulkan bahwa kejadian semalam adalah hayalan atau kebetulan aja. Mungkin karena Putri lagi kecapean. Putri juga cerita sama orang tuanya. Tapi orang tua Putri berpikiran hal yang sama. Ya mungkin karena Putri lagi kecapean aja. Malam ini, Putri kembali tidur dengan sangat nyenyak. Sampai pada tengah malam, Putri kembali merasakan hal yang sama dengan sebelumnya. Dadanya begitu berat dan sesak, tubuhnya gak bisa digerakkan. Saat Putri ingin berteriak meminta tolong, gak ada suara yang bisa keluar dari mulut Putri. Tiba-tiba, Putri ingat kejadian semalam. Dia juga mencari sosok yang ia lihat semalam dari sudut matanya. Tapi gak ada sosok apapun yang berdiri mengawasi di sudut kamarnya. Matanya terus mencari. Ia takut kalau kali ini yang muncul adalah sosok yang lebih berbahaya dari semalam. Samar-samar ia melihat dari sudut matanya ada sosok pria yang berada di posisi yang lebih dekat dari semalam. Pria itu seperti maju perlahan dari sudut kamar ke arah Putri dan berdiri mengawasinya. Putri berusaha sangat keras untuk memejamkan matanya lagi dan kembali tertidur. Pagi ini suhu tubuh Putri tinggi, demam dan seluruh badannya terasa lemas. Putri gak masuk sekolah dan orang tua Putri membawanya ke dokter. Seperti dugaan mereka, Putri hanya kecapean aja. Gak ada hubungannya dengan melanggar larangan di tempat wisata bersejarah itu. Sampai pada malam hari tiba, Putri merasakan sesak dan berat di dadanya lagi. Lagi-lagi, tengah malam ia terbangun dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Putri jadi semakin ketakutan. Di tengah kondisi tubuhnya yang lemah, ia juga gak bisa berteriak meminta pertolongan. Tanpa usaha untuk mencari, di sudut matanya terlihat sosok tinggi besar berdiri mengawasinya. Semakin hari,
jaraknya semakin dekat. Gak jauh lagi dari ranjang Putri. Malam-malam berikutnya, Putri kembali merasakan hal yang sama. Tapi semakin hari, sosok itu berdiri mengawasi Putri dengan jarak yang semakin dekat. Muncul sedikit rasa takut di benaknya. Jangan-jangan sosok itu akan menyentuh Putri di malam berikutnya atau bahkan mencelakainya. Kondisi tubuhnya sudah beberapa hari ini gak membaik. Udah hampir seminggu Putri terus-terusan mengalami kejadian yang sama di setiap malam. Semakin hari, sosok itu semakin mendekat. Putri mulai ketakutan. Orang tuanya mulai mengesampingkan logika dan mulai mencari informasi tentang hal aneh yang dialami oleh Putri. Kalau malam ini masih terjadi hal yang sama, besok kita ke guru agama ya. Putri takut untuk tertidur. Tapi obat yang dia minum membuatnya ngantuk. Putri berusaha untuk terjaga, tapi lambat laun matanya tertutup. Putri tidur nyenyak malam ini. Sampai pada tengah malam, Putri kembali terbangun, merasakan sesak dan berat di dadanya. Tubuhnya gak bisa digerakkan dan gak bisa berteriak meminta pertolongan. Kali ini, sosok itu berada hampir menjangkau ranjang Putri. Sekuat tenaga Putri berusaha untuk berteriak, tapi tetap aja gak ada sedikit pun suara yang keluar dari mulutnya. Putri takut kalau sosok itu akan menyentuh tubuh Putri dan mencelakainya. Tapi sosok itu cuma diam berdiri mengawasinya. Putri berusaha melihat sosok itu dengan jelas, tapi karena kondisi kamar yang gelap dan Putri juga gak bisa menoleh, dia cuma bisa melihat sosok pria berpakaian adat Jawa samar-samar dari sudut matanya. Pagi ini, Putri dan orang tuanya dengan cemas bergegas pergi ke guru agama. Di sana, Putri menceritakan semua hal yang menimpa dirinya. Setelah dilakukan proses ruqyah, dia merasa sedikit lega. Selama ini Putri diikuti oleh sosok petinggi di tempat wisata yang sebelumnya ia kunjungi. Bisa dibilang sosok itu adalah pangeran di kerajaan jin yang mendiami tempat wisata tersebut. Putri dianggap centil atau menggoda saat dia melanggar aturan dengan menyentuh benda-benda kesenian yang dilarang keras untuk disentuh. Malam-malam berikutnya, Putri bisa tidur dengan nyenyak dan sampai pagi. Kondisi kesehatannya juga mulai membaik karena istirahat yang cukup. Ya, mungkin ada benarnya juga kalau Putri kecapean yang membuat badannya drop dan jatuh sakit. Tapi sejak saat itu, Putri jadi lebih sensitif dan aware dengan hal-hal gaib. Pesan dari Putri, aku kena batunya karena bersikap bodoh amat akan hal-hal yang seharusnya gak dilakukan dan terlalu menganggap enteng sesuatu hal. Pentingnya menghormati semua makhluk di semua alam, termasuk alam gaib. Gimana, Lur? Apakah kamu percaya cerita ini berasal dari kisah nyata? Atau cuma karangan aja? Tuliskan komentarmu dan kirimkan email kalau kamu punya cerita menyeramkan lainnya.